Ini lagi-lagi tentang Gubernur Jawa Timur Hovifah setelah mangkir dari panggilan KPK. Kini dia menuai hujat dari para netizen Jawa Timur. Ada yang serukan dia mundur, ada yang serukan dia beraninya cuma nemenin Gibran atau lain-lainnya, sehingga ada seruan untuk dia mundur. Apakah dia akan memenuhi panggilan KPK dan akan ditetapkan sebagai tersangka seperti prediksi para netizen ini? Kita saksikan video berikut ini. Teruntuk Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur, jadilah warga negara yang baik, jadilah pemimpin yang baik, ojo ngisini-ngisini wong Jawa Timur. Mosok lek ono peninjauan, peresmian, pengajian, solawatan, dampingi Mas Gibran nang Blitar iso. Giliran dipanggil KPK malah minggat nang Cino sama niku, Bu. Hovifah hari ini ternyata dipanggil KPK. Dan hari ini tuh hari Jumat, bro. Bagi para tersangka, kalau dipanggil hari Jumat itu adalah hari yang paling menakutkan. Sebab apa? Rata-rata kalau ada tersangka dipanggil oleh KPK hari Jumat, alamat gak mulai, alamat gak balik, bro. Atau karena pemeriksaan terhadap Kusnadi inilah kemudian muncul nama Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Karena setelah diperiksa oleh KPK, Kusnadi itu menyatakan bahwa dalam kasus ini, kata dia, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu mengetahui. Ya, dana hibah itu kan proses ya, ini proses ya, bukan materi. Ya itu kan dibicarakan bersama-sama dengan kepala daerah. Jadi ya kalau dana hibah itu ya dua-dua, dan pelaksananya juga sebenarnya semuanya kepala daerah. Berarti Gubernur Jatim itu tahu juga terkait dana hibah? Pasti tahu. Orang dia yang mengeluarkan, masa dia nggak tahu. Oke, terkait kasus korupsi dana hibah Pokmas APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. Ya, KPK menjadwalkan pemeriksaan itu hari ini, hari Jumat ini. Tapi ternyata Ibu Hovifah mangkir dengan alasan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Ini atau cara yang digunakan Bu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, di dalam menyelesaikan setiap persoalan besar. Terbukti begitu banyak kasus besar, peristiwa penting di sekitarnya, beliau diam seribu bahasa. Seperti korupsi di lingkup DPR Provinsi Jawa Timur, beliau diam. Kemudian adanya kredit fiktif di Bank Jatim hampir setengah triliun, beliau diam. Padahal gubernur adalah otoritas penting untuk Bank Jatim, beliau tetap diam. Yang terakhir adanya gugatan masyarakat Jawa Timur, baik melalui pengadilan ataupun melalui media sosial. Permintaan masyarakat Jawa Timur agar Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, memberi kebijakan penghapusan pajak, penghapusan denda, penghapusan biaya mutasi, tapi beliau diam. Akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa Bu Khofifah ini kalau menyelesaikan setiap persoalan hanya dengan diam. Silent is good. Menyelesaikan agar masyarakat lupa dengan sendirinya. Eits, masyarakat tidak akan pernah lupa apa yang terjadi di depannya, apalagi masyarakat Jawa Timur. Ibu boleh diam, tapi kami masyarakat Jawa Timur akan terus memantau, terus mengawal setiap kasus di Jawa Timur yang belum terselesaikan. Gubernur Jawa Timurnya bukan marah, bukan gregetan, bukan geram, bukan nanya siapa pelakunya, bukan nanya kenapa bisa kebobolan, tapi malah bilang kita patut bangga. Ini Gubernur Jawa Timur agak-agak canggih ya kata gue ya. Bank daerah yang dia pimpin alias Jawa Timur kebobolan setengah triliun lebih, 560 miliar gitu ya, setengah triliun lebih gitu ya. Tapi reaksinya seolah-olah anak-anak warga Jawa Timur itu nilai UN-nya 100 alias sempurna, malah dipuji. Bu Hovifah, ini mohon maaf ya, ini daerah ibu, banknya kebobolan, Bu. Oh, kita kebobolan 569 miliar, nggak apa-apa, kita kan masih untung 1 triliun. Ibarat kata gini, rumah lu lagi kobong nih, rumah lu kebakaran gitu ya, terus lu bilang, oh ya udah nggak apa-apa rumahnya kebakaran, tapi kan kita masih punya kulkas sama TV-nya utuh. Bu, harta publik itu bukan trial error manajemen, Bu. Akhirnya saya mendapatkan data berkaitan dengan kredit fiktif yang merugikan negara hampir 600 miliar, jadi setengah triliun lebih. Lebih tepatnya 560 sekian miliar begitu. Saya kaget membaca ini karena kenapa? Kerugian negara cukup besar, lebih dari setengah triliun. Kalau melihat dari konsep kepemilikan,
Ini karena ini adalah bank BUMD, bank usaha badan usaha milik daerah. Pemegang saham tertingginya adalah Pemprov. Mestinya Bu Gubernur, Bu Khofifah bertanggung jawab akan hal ini. Kenapa? Ya, bank ini kan ada di bawah pengawasannya Pemprov mestinya, karena kan bank ini badan usaha miliknya Jawa Timur. Pemegang sahamnya adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kok kalau melihat dari viti-vitinya Bu Gubernur, Bu Khofifah, kok kesannya ya tidak punya beban gitu loh berkaitan dengan kasus ini. Menurut hemat saya, karena kenapa? Beliau bukan malah mencoba untuk memberikan semacam keterangan terhadap masyarakat berkaitan dengan kasus ini, kok malah sibuk mereview hal-hal yang menurut hemat saya tidak penting, tidak ada korelasinya dengan pekerjaannya sebagai pemimpin di Jawa Timur. Mengingat bahwa kasus ini besar loh, 1,5 triliun lebih. Mestinya secara moral Bu Gubernur ini punya tanggung jawab untuk memberikan keterangan terhadap masyarakat. Sepatutnya panjenengan mundur dan meletakkan jabatan sebagai Gubernur Jawa Timur, bukan tanpa alasan. Begitu banyak harapan-harapan yang ditulis melalui unggahan di konten-konten masyarakat Jawa Timur. Begitu banyak komentar-komentar yang ditunjukkan kepada panjenengan Bu Khofifah. Namun panjenengan tetap diam, tidak memberikan respon sama sekali. Mungkin Anda lupa, Bu Khofifah lupa bahwa media sosial bukanlah ruang kosong, ruang hampa tanpa manusia. Di sana ada jari jemari yang menulis dengan jujur dan tulus menggantungkan keinginan dan harapan mereka kepada sang gubernur. Namun gubernurnya tetap diam. Ibu ini agak lain. Masa ia harus nunggu kebobolan 1 triliun dulu, 5 triliun dulu, baru ibu bisa resah? Masa warga Jawa Timur harus demo dulu, terus ibu baru bisa bilang, oh iya saya ikut prihatin. Kenapa ini malah dipuji, Bu? Gimana sih pola pikirnya? Saya nggak ngerti, Bu. Beneran saya nggak ngerti. Bu, UMKM yang butuh pembangunan, yang butuh proses kemajuan gitu ya, ini bisa jadi malah terhambat dan tersendat loh, Bu. Ini tabungan rakyat, Bu, yang jadi taruhannya. Tabungan rakyat, Bu, yang jadi korbannya gitu loh, Bu. Rakyat itu menabung susah payah di bank, Ibu. Kenapa Ibu bisa-bisanya? Aduh, menurut gue ya, kalian yang jadi warga Jawa Timur, kalian itu berhak loh nuntut transparansi. Karena uang yang bocor itu bukan uang mereka loh, tapi uang kalian loh. Itu uangmu, uang pajak, uang rakyat. Gubernur itu seharusnya bukan jadi pemuja laba, tapi penjaga etika. Di negara lain atau di daerah-daerah Indonesia lain ya, kalau bank daerahnya kebobolan, mereka itu langsung turun, terjun langsung ke lapangan, ambil aksi, apa kek. Ini malah standing applause, anjir. Ini Gubernur Jawa Timurnya malah tepuk tangan gitu ya, malah senyum-senyum. Yang membuat saya lebih miris setelah saya pelajarin informasi yang lebih detail, ternyata pada rapat pemegang RUPS yang terbaru, direksi yang menjabat ketika terjadinya kredit fiktif ini ternyata terpilih kembali menjadi dewan direksi atau komisaris. Ini kan lucu. Jujur menurut hemat saya, mestinya Bu Gubernur ini bertanggung jawab setidak-tidaknya. Kalau ia tidak bisa bertanggung jawab secara hukum, semisal karena ya tidak, tapi secara moral mestinya ia bertanggung jawab, berikan keterangan terhadap masyarakat berkaitan dengan kasus ini. Ya betul. 1,5 triliun loh, Rek. 1,5 triliun itu kalau dibelikan kurma atau setidaknya dibelikan duriannya Bu Gubernur, banjir itu kantor gubernur. Serius. Bisa-bisa mabok durian Bu Gubernurnya, serius. Lumi dong, maling juga bisa dipuji dong kalau kayak gitu. Oh kamu ternyata malingnya, kamu pinter banget ya, kok malingnya bersih banget, bisa nggak ketahuan, kamu smart deh. Kayak gitu Bu logikanya. Enggak kan? Transparansi gagal, pengawasan bocor, akuntabilitas lumpuh. Oke Bu Khofifah, saya akui laba mereka memang besar, laba Bank Jatim itu memang besar. Tapi ini bukan lomba berlomba laba Bu, ini masalah integritas. Bu Khofifah, saya minta maaf ya, saya rasa warga Jawa Timur itu bukan anak kecil yang bisa dibodoh-bodohi permasalahan angka, apalagi ini permasalahan uang Bu. Kita semua di sini tahu ya, saya juga yakin Bu Khofifah itu tahu dan paham bahwa uang itu adalah sensitif ya. Saya yakin warga Jawa Timur itu tidak semuanya bodoh dan tidak semuanya bisa dibodoh-bodohi. Mereka bisa menghitung dan mereka bisa membandingkan. Mereka bisa membandingkan, Bu. Warga Jawa Timur itu bisa membandingkan mana yang pantas untuk disebut pemimpin dan gubernur, mana yang pantas untuk disebut konten kreator mukbang. Bank Jatim itu bukan milik elit, Bank Jatim itu bukan milik direksi, tapi Bank Jatim itu milik rakyat.